Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Indonesia pertemuan terakhir di semester 1. Saya akan bahas respon bangsa Indonesia, kemudian dampak pendudukan Jepang selama menjajah di Indonesia sampai sekarang. Kita langsung saja ke materi. Nah, untuk respon bangsa Indonesia, awalnya bangsa Indonesia menyambut dengan baik. Hal ini dikarenakan Jepang dianggap sebagai pembebas dari negara Belanda atau penjajah Belanda. Kemudian diberikan janji kemerdekaan oleh bangsa Jepang, rakyat Indonesia. Lalu membebaskan tokoh-tokoh nasionalis yang dulunya ditahan atau diasingkan oleh Belanda seperti Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian tokoh-tokoh nasionalis yang lain, sehingga merangkul tokoh nasionalis ini sejajar atau setara dengan pemerintahan Jepang. Kemudian yang terakhir adanya Ramalan Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo ini isinya kurang lebih akan datang bangsa kuning yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari bangsa putih dan nantinya membawa Indonesia ke kemerdekaan. Nah, itu sangat kental di masyarakat waktu itu Ramalan Joyoboyo ini, bahwa keyakinan bangsa kuning ini bangsa Jepang yang akan membebaskan Indonesia atau memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Nah, setelah berlangsungnya pendudukan atau penjajahan Jepang dari kurun tahun 42, setelah dirasa oleh rakyat Indonesia memberatkan atau bahkan lebih menyengsarakan dibanding zaman Belanda, maka respon bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Ini dikarenakan beberapa hal, seperti tadi yang saya jelaskan lebih berat dari bangsa Belanda. Yang pertama adanya Seikerei yang bertentangan dengan agama. Seikerei itu ya seperti yang kita tahu menunduk ke arah matahari terbit atau ke arah Jepang. Kemudian pendidikan mengalami kemunduran, meskipun pendidikan diberikan keleluasaan menggunakan bahasa Indonesia, tapi pada nyatanya beberapa sekolah ditutup, jumlah guru berkurang dan bahkan universitas banyak yang ditutup. Kemudian Romusa dan Jugunianfu menambah penderitaan rakyat. Kemudian terakhir kebijakan ekonomi perang. Nah, nanti saya jelaskan kebijakan ekonomi perangnya seperti apa. Yang jelas dari data-data ini, dari 4 penyebab ini, bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Ini perlawanan bangsa Indonesia. Ada yang sifatnya perlawanan secara terbuka. Ini tokoh-tokohnya ada Tengku Abdul Jalil, kemudian ada Pang Suma, Rum Korem, Kiai Haji Zainal Mustafa, dan Jenderal Supriyadi. Nah, ini berasal dari beberapa daerah, ada Aceh, Kalimantan, Biak, Tasikmalaya, dan perlawanan peta di Blitar. Untuk Tengku Abdul Jalil, kemudian Pang Suma, dan Rum Korem, kemudian perlawanan peta di Blitar, dan terakhir Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasik. Ini rata-rata karena masalah Romusa. Tambahan di Tasikmalaya itu karena Seikerei. Gitu. Penderitaan rakyat sehingga mereka melakukan perlawanan secara terbuka, dan meskipun perlawanan mereka gagal, tapi setidaknya mereka memberikan perlawanan terhadap bangsa Jepang dan memberikan isyarat pada bangsa Jepang bahwa bangsa Indonesia memiliki perlawanan untuk melakukan perlawanan penindasan bangsa Jepang terhadap bangsa Indonesia. Ada juga gerakan bawah tanah, ini beberapa tokohnya. Apa sih gerakan bawah tanah itu? Gerakan bawah tanah dilakukan tentunya secara rahasia. Gerakannya bersifat non-kooperatif terhadap pemerintah pendudukan Jepang. Ini berdasarkan atau digolongkan atas kelompok pemuda yang jadi menyusup sebagai pegawai untuk kantor pusat propaganda Jepang yang disebut Sendenbu. Kalau sekarang kantor berita Antara ya.
Ini nama-nama tokohnya secara beruntun, ada Sultan Syahrir, ini Amir Syarifuddin, Soekarni, Hairul Saleh, dan Mr. Ahmad Subarjo. Ini beberapa tokohnya. Masing-masing memiliki peran-peran tersendiri. Nah, saya jelaskan ke dampak pendudukan Jepang. Untuk dampak pendudukan Jepang saya bagi 4 kategori. Ada politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Dari politik dulu, dampaknya organisasi politik itu dibubarkan, tapi diganti atau dirubah menjadi organisasi propaganda Jepang. Dan ini sifatnya menjadi menyeluruh atau bahkan menyentuh akar atau dasar rakyat sampai ke rakyat terbawah sekalipun. Kemudian politiknya anti barat, lalu menjadi pemerintahan militer, dan nantinya ini secara tidak langsung merubah sistem pemerintahan, pola pemerintahan Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru. Bahkan kebanyakan waktu itu kita mengenal dui fungsi ABRI karena militer mempunyai porsi di politik. Lalu pemerintahan hingga tingkat RT atau Tonarigumi. Nah, pada zaman Jepang ini diberlakukan pemerintahan hingga RT hingga diberlakukan sampai sekarang. Jadi fungsi pengawasan dari negara sebagai pusat itu sampai ke tingkat terendah atau RT sekalipun. Itu tujuan utamanya. Dan sekarang diberlakukan di Indonesia pada masa sekarang ini. Lalu terakhir peta yang tadi pembela tanah air menjadi cikal bakal TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Nah, politik akibatnya ada inflasi dan krisis ekonomi. Inflasi di ekonomi mungkin sudah pernah dibahas, kenaikan barang atau kenaikan harga barang. Kemudian perkebunan rusak. Maksudnya rusak di sini, perkebunan rusak itu dialihfungsikan menjadi kebutuhan militer Jepang, entah itu dijadikan sebagai bahan makanan atau misalkan dijadikan sebagai tempat ubi jalar untuk nantinya sebagai bahan bakar pesawat dan lain-lain. Intinya, perkebunan-perkebunan yang dulunya penggerak ekonomi rakyat dirubah sebagai dasar untuk bekal mereka berperang. Nah, intinya gini. Jadinya ke poin nomor 3, bahan makanan, pakaian, dan pembekalan semua diambil. Jadi tidak salah kalau ada misalkan orang tua kita zaman dulu atau misalkan ada kakek atau neneknya yang pernah hidup di zaman Jepang itu merasakan menggunakan pakaian karung goni dari karung goni atau bahkan makanan nasi gurgur atau untuk makanan kuda. Karena bahan makanan, pakaian, dan pembekalan semua diambil oleh Jepang sebagai mereka bekal berperang di medan perang atau di front Asianya. Kemudian sanksi yang memberatkan rakyat. Nah, ini sudah mereka dilakukan Romusa, ditambah sanksi apabila tidak sesuai dengan kehendak dari Jepang. Itulah yang menambah penderitaan rakyat. Kemudian untuk sosial budayanya, ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebelum sanksi itu ada Romusa, menyebabkan banyak rakyat kelaparan dan penyakit bertumbuh sehingga menyebabkan kematian tinggi pada waktu itu. Kemudian karena komunikasi itu dibatasi oleh pemerintahan Jepang, jadi hal yang masuk maupun keluar komunikasi itu dibatasi sehingga menyebabkan sulit untuk menjalin komunikasi baik antar pulau maupun ke luar negara. Nah, ini hasil dari politik anti barat itu yang tadi menyebabkan beberapa perubahan nama kota yang dulunya bernuansa atau bernama barat dirubah menjadi nama Indonesia seperti Batavia dirubah jadi Jakarta, Buitenzorg jadi Bogor, dan lain-lain. Kemudian tambahan selain Romusa ada Jugun Yanfu yang menyengsarakan juga bagi kaum wanita khususnya.
Kemudian ini selain komunikasi tadi ada juga pembatasan di bagian pers dan karya seniman. Sehingga dimungkinkan untuk pers itu diberitakan kepada rakyat lebih ke arah untuk propaganda Jepang. Karya seniman juga sama, lebih ke arah propaganda Jepang. Hal-hal yang ibaratnya kritik itu tidak diperbolehkan. Dan terakhir, pendidikan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jumlah sekolah berkurang, jumlah guru berkurang yang akhirnya menyebabkan buta huruf banyak di Indonesia. Banyak perguruan tinggi ditutup. Kemudian yang ini terakhir, siswa diajak melakukan kerja bakti atau kinroshi. Ini tujuannya untuk membantu Jepang dalam perang juga. Kemudian seperti membersihkan jalan, kemudian gedung-gedung sekolah, atau membersihkan lingkungan. Itu intinya sih bagus ya. Kalau diterapkan sampai zaman sekarang pun kerja bakti ini tuh bagus. Nah, ini tujuannya untuk si siswa pada waktu itu mempunyai semangat Nippon atau semangat Jepang. Semangat sebagai orang Jepang. Seperti itu. Ada lagi di bidang pendidikan ini, akibat jumlah sekolah berkurang tadi dan siswa melakukan kerja bakti ini, bahkan mereka diajak untuk masuk ke Seinendan atau Kebodan yang nantinya menjadi barisan pembantu atau barisan pembantu polisi untuk Kebodan. Intinya mereka diforsir, pendidikannya tidak terlalu penting, yang penting itu doktrin Jepang masuk ke siswa-siswa dan membantu mereka di prak seperti itu untuk pendidikan. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan. Minggu depan insya Allah apabila tidak ada halangan kita akan adakan latihan soal sebagai persiapan untuk UAS. Mudah-mudahan UAS semua lancar. Untuk materi UAS saya ambil dari materi pertama, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia sampai pendudukan Jepang. Jadi kurang lebih 4 bab. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan juga. Semangat belajarnya, doa dari saya semoga tidak bosan belajar. Kalian mencintai belajar meskipun di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.